Halo, selamat pagi. Pada pagi kali ini saya akan memberikan informasi mengenai perkembangan dari peternakan burung puyuh terkait dengan kenaikan harga pakan dan kelangkaan telur di hampir seluruh wilayah Jawa ya. Bagi kalian yang masih peternak atau masih mengikuti peternakan burung puyuh, pasti kalian tahu pada kondisi saat ini telur itu langka ya, di pasaran itu langka. Jadi ini di belakang saya dari semalam ya, baru datang. Dan alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan oleh ternak saya. Ini masih dikasih telur dengan lancar ya. Ada beberapa pedagang telur puyuh yang sampai tidak mendapatkan barang ya, karena saking langkanya. Kok bisa seperti itu ya? Tapi kenapa sih kok barangnya langka tapi peternak malah tambah sedikit dan hitung-hitungannya masih tidak nutup ya, masih untung tapi sedikit lah, tidak seperti dulu. Jadi gini teman-teman ya, kalau kalian mengikuti ternak dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, pasti kalian tahu pada tahun 2013 awal kemarin kan harga pakan itu di kisaran 375.000 ya. Dan pada tahun 2024 pada saat ini di awal tahun itu sudah naik dari 375 menjadi 410.000. Udah berapa itu? Sekitar 35.000 ya per karung ya. Jadi kenaikan 35.000 per karung itu kalau dihitung dalam bentuk persen itu sekitar 9% kenaikannya dalam 1 tahun. Artinya apa? Ini terkait dengan inflasi ya. Jadi kita sudah merasakan, bagi peternak itu sudah merasakan inflasi 9% dalam setahun. Artinya apa? Artinya yang tadinya uang kalian 375 bisa dapat pakan 1 karung, sekarang malah menjadi 410, bahkan lebih, ada yang 420 per karung ya. Artinya nilai uang kita itu nilainya masih tetap, cuman manfaatnya sudah berkurang ya. Itu yang namanya inflasi. Inflasi di negara kita bukan 2%, 3%, yang real itu bisa sampai 10% bahkan lebih ya. Nah, kita sudah merasakan ini akibat inflasi. Nah, kemudian tetapi apakah kenaikan harga pakan itu diikuti dengan kenaikan harga telur ya? Coba kita tracking dari tahun 2023 kemarin, harga telur di tingkat pengepul itu sekitar 240.000 ya. Tapi pada saat ini di tingkat pengepul itu antara 255 sampai 260.000. Artinya kenaikannya sudah imbang ya. Kalau 260.000 itu dari 240 itu kan sekitar 20.000 ya. Tapi 20.000 dihitung dari harga telur ya, bukan dari seperti tadi harga pakannya. Itu kenaikannya hampir sama. Tetapi kan kenaikan harga telur itu tidak secepat dengan kenaikan harga pakan. Kita butuh penyesuaian di pasar. Penyesuaian itu yang sangat rumit ya, dilakukan itu sangat rumit. Karena gini teman-teman, ketika di pasar itu pemainnya kan banyak ya. Peternak itu kan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pabrik pakan. Kalau pabrik pakan itu lebih solid ya, lebih kompak ya. Ketika satu naik, selang beberapa hari atau beberapa minggu langsung naik semua. Tetapi kalau kita sebagai penjual telur puyuh di lapangan enggak begitu ya, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Ketika gini, hari ini harga ada yang naik ya, tetapi besok dari peternak yang masuk ke pasar itu harganya tidak mau naik ya. Akhirnya di pasar itu kita saling berantem lah antara pedagang dengan peternak, karena peternak itu tidak biasanya telat dalam
mengikuti perkembangan harga pasar ya. Jadi waktu kita pedagang itu sudah naik ya, ada peternak yang masuk ke pasar tapi tanpa lewat pengepul, itu harganya masih sama, dan itu pun penyesuaiannya lama. Kadang itu saya sebagai pengepul itu WA sama teman-teman peternak, harganya berapa. Itu ketika saya WA itu dianggap kita mau melirik harga ya, dianggap kita mau saingan, padahal kita mau memberitahukan harganya tolong dinaikkan, biar di lapangan itu tidak ada kerancuan harga ya. Kok saya jualnya lebih mahal, dia lebih murah ya. Padahal ketika peternak tidak menaikkan harga, keuntungannya kan berkurang. Jadi kadang seperti itu ya di lapangan itu. Karena gini teman-teman, yang namanya telur puyuh itu harganya tidak ada yang menentukan, seperti harga telur ayam Leghorn ya, atau telur ayam konsumsi, itu kan sudah ada yang menentukan gitu. Kalau harga telur puyuh itu antara peternak dengan pengepul, peternak dengan konsumen, itu ada namanya kesepakatan ya, kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Jadi ada yang jual mahal ya mau, ada yang jual murah juga mau. Jadi tidak ada kurang informasi seperti itulah. Kalau di Jawa Timur sih mungkin informasinya lebih terbuka ya, karena ada updatean harga dari Jawa Timur. Tapi kan semakin ke barat itu biasanya harga itu antara penjual dan pembeli itu sulit untuk diikuti ya. Nah begitulah. Tetapi ada informasi terbaru teman-teman. Ada 2 pabrikan pakan yang kemarin sudah menurunkan harga jual pakannya ya, sebesar Rp5.000 per karung. Nah, penurunan 5.000 itu tidak diikuti dengan pabrik-pabrikan yang lain, itu akan menjadi tanda tanya besar. Karena gini, kalau kita mengikuti perkembangan informasi di dunia kan sekarang sudah ada perang, dan perangnya itu semakin bertambah besar. Waktu Iran menyerang Israel itu dia mengakibatkan LPG langka ya. Nah, itu kan mungkin menjadi salah satu faktor dari tidak turunnya harga pakan pada saat itu ya. Tetapi pada saat itu tidak turun, seharusnya kan turun ya, karena jagung harganya sudah turunnya. Tetapi kok tidak turun, mungkin karena itu, karena ada perang. Nah, berefek pada keseimbangan migas di Indonesia ya. Tetapi kok akhir-akhir ini kemarin tanggal 29 ada yang menurunkan, yaitu kalau nggak salah New Hope sama apa satunya saya lupa, itu menurunkan 5.000. Nah itu tanda tanya ya gini teman-teman, kok yang lain tidak ikut turun? Bisa jadi itu adalah penurunan harga semu. Jadi kalian sebagai peternak harus jeli ya, harus jeli. Penurunan 5.000 itu kalian lihat ya, di label pakannya itu kadar airnya berapa. Bisa jadi harganya terlihat murah ya, tapi kadar air dari pakannya itu tinggi. Artinya apa? Artinya pakannya itu kualitasnya kurang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pakan yang harganya mahal, kalau kadar airnya beda, bisa jadi itu sebenarnya harganya sama. Yang pakannya lebih murah itu bisa jadi harganya sebenarnya sama. Cuman kalian tidak jeli melihat dari kandungan kadar air pakan. Nah, itu yang pertama. Belum yang lainnya, belum uji proteinnya. Kalau kadar airnya tinggi, otomatis proteinnya rendah. Harusnya pakan yang kadar airnya tinggi itu lebih jelek. Kalau dijual lebih murah itu wajar ya, wajar. Cuman lebih murahnya seberapa? Nah, itu bisa dihitung. Saya udah pernah buatkan videonya. Itu lebih murah atau bahkan lebih mahal ya, itu ada ilmunya tersendiri. Jadi jangan terkecoh dengan harga pakan yang lebih murah. Nah kemudian gini, naik
260 per kardus harga telurnya. Itu apakah sudah wajar ya? Kalau harga telur 260 itu, jika harga pakannya 410, itu sebenarnya itu harga normal teman-teman. Harusnya bisa lebih tinggi lagi ya. Nah ini buat buat pengetahuan kita lah, bahwasanya kalau harga pakan masih di angka 410, itu harga wajar telurnya 260 per kardus ya di tingkat pengepul ya. Jadi apakah bisa turun? Kemungkinan tidak, kemungkinan itu jika harga pakannya 410 ya. Apalagi kalau pakannya naik, wah itu harga telur bisa terus naik ya. Nah ini yang jadi perhatian nanti untuk para peternak seperti itu. Bisa dilihat teman-teman, di sini saya memberikan data dari Kemitraan Puyuh Peksi. Bisa dilihat dalam data ini ada pakan yang turun harganya, yaitu pakan dari pakan layar feed mill sama Sinta ya. Oh, New Hope ini masih tetap harganya 395. Kalau di tempat saya yang New Hope dari Gerobokan itu P500 yang tadinya 405.000 sekarang menjadi 400.000, jadi turun 5.000 rupiah ya. Kalau di sini masih tetap. Nah kita coba mengomentari masalah harganya ya. Harganya 26.750 rupiah per kilo. Kalau kalian memeliharanya puyuh dari jenis Peksi dengan jual menggunakan kiloan, itu akan lebih menguntungkan ya, karena dalam 1 kilo itu jumlah telurnya lebih sedikit. Coba kita konversi menjadi harga per kardus ya. Jadi kalau telurnya itu Peksi, misalnya 1 kardus itu bobotnya 10 kilo, harusnya bisa lebih ya kalau produksinya bagus ya. Tapi kalau kita buat minimal ya, bobot 1 kardus itu 10 kilo, berarti ini harga per kardusnya Peksi membeli 267.500. Artinya apa teman-teman ya? Artinya ini bagus sekali untuk kemitraan Peksi ya, untuk saat ini ya, tapi ya teman-teman ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau melihat bagus apa tidak itu dilihat dalam satu periode. Pada saat ini Peksi membeli dengan harga mahal dan harga pakannya turun 5.000. Ini yang ikut kemitraan Peksi pasti hasilnya bagus. Kemudian kalau dilihat waktu harga turun bagaimana, saya juga tidak mengikuti secara detail ya. Kemudian kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya dengan harga pakan yang masih mahal seperti saat ini, yaitu di kisaran 410.000 di tingkat pengecer ya teman-teman ya. Kalau harga pakan masih dalam kisaran 410.000, bahkan ada yang lebih, maka harga jual telur dengan harga 260.000 itu merupakan harga wajar ya, harga mendekati wajar. Artinya apa? Artinya harga telur itu bisa lebih mahal lagi. Karena dengan kondisi saat ini, dengan harga pakan yang mahal, kemudian harga telurnya yang wajar, tetapi produksinya belum bisa maksimal, keuntungan peternak itu belum banyak ya. Sehingga banyak peternak-peternak kecil dengan modal yang minim, bahkan dengan modal bank itu banyak yang gulung tikar. Dan yang masih bisa mengikuti perkembangan peternakan puyuh itu kebanyakan mereka yang mempunyai modal yang besar, atau mereka yang tidak punya hutang bank. Mungkin kondisi di luar Jawa beda ya teman-teman ya. Mungkin bagi kalian yang memiliki data yang berbeda bisa diberikan di kolom komentar agar kita semua bisa mengikuti perkembangan di Indonesia mengenai peternakan puyuh. Dan ada satu lagi yang harus saya tambahkan teman-teman ya. Kenapa kok harga telur puyuh di pasar itu untuk menaikkannya itu membutuhkan waktu? Karena gini teman-teman ya, di pasar itu telur puyuh itu bukan suatu hal yang dikonsumsi secara terus-menerus seperti telur ayam. Di dalam rumah tangga itu kan telur ayam kan menjadi salah satu lauk pauk yang wajib untuk ada di dalam kulkas. Tapi telur puyuh itu sebagai jajan.
Jadi gini teman-teman ya, kalau harga telur puyuh mahal, biasanya konsumen itu mempunyai opsi untuk menggantikan telur puyuh itu dengan telur ayam. Nah, itu kondisi yang umum terjadi. Tetapi jika nanti harga telur ayamnya juga ikut mahal, mau tidak mau pedagang ya harus menggunakan telur puyuh. Sama-sama mahal ya, jadi harus menggunakan telur puyuh. Akhirnya telur puyuh di pasaran mau tidak mau akan naik dengan sendirinya. Tetapi kalau harga telur ayamnya turun menjadi lebih murah, ya itu menjadi tantangan buat pedagang untuk menahan harga telur puyuh agar tidak mahal gitu ya. Dengan adanya video ini saya harap teman-teman mengerti permasalahan harga itu sangatlah kompleks, apalagi untuk harga di tingkat konsumen. Semoga video kali ini memberikan sedikit wawasan untuk kalian semua dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semungkin sekian dari saya. Assalamualaikum.